Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, selamat siang. Ada peribahasa yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, mari perkenalkan nama saya Sulfiana Novianti dengan NIM 242100034 dari jurusan manajemen. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal bisnis plan yang berjudul QTV yang sudah saya kerjakan selama 1 semester dan alhamdulillah sudah berjalan di mata perkuliahan kewirausahaan yang diampu oleh Bu Nadia. So, di sini bisa kita lihat bersama-sama, di sini ada daftar isi atau konten-konten yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang dimulai dari bab pendahuluan dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan, teman-teman. Oke, untuk bab pendahuluan kita mulai dari latar belakang. Nah, kenapa latar belakang atau berdirinya QTV ya? Yang pertama, kurangnya motivasi. Kadang sekarang itu di era digital saat ini tuh banyak banget para pelajar, mahasiswa biasanya masih merasa kurang motivasi dalam melakukan aktivitas seperti belajar dan juga yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menulis, dan merangkum ya teman-teman ya. Karena apa? Karena timbulnya rasa bosan. Rasa bosan itu timbul dari mana sih teman-teman? Dari apa? Dari lingkungan belajar atau lingkungan kerja yang terlihat monoton. Jadi mereka kurang bisa mengekspresikan diri mereka yang sesungguhnya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kita ketemu dengan alat-alat tulis yang lucu atau bisa mengekspresikan, itu kan kita bisa mengekspresikan diri kita seperti apa teman-teman, dan timbul apa? Timbul rasa semangat teman-teman. Lalu yang ketiga, jarang ada ya. Ya betul, itu termasuk itu, karena jarang ada, karena seperti di daerah saya contohnya itu masih jarang sekali ditemukan biasanya alat-alat tulis yang lucu. Ada, jika pun ada alat-alat yang tulis yang lucu, nah itu biasanya harganya melonjak tinggi dan lebih mahal daripada alat tulis biasa teman-teman. Padahal sesungguhnya ya, kalau di daerah saya itu ya termasuk saya sendiri itu hobi koleksinya alat-alat tulis lucu itu tuh banyak banget minatnya guys sebenarnya teman-teman. Tapi apa? Tapi ya karena biasanya harganya, kalaupun ada, harganya lebih mahal, dan biasanya hanya sekedar itu saja seperti pulpen gitu kan, tidak ada alat-alat tulis yang lucu yang lainnya gitu. Dan sekarang itulah saat saya untuk menggunakan peluang ini teman-teman. Untuk peluang apa? Untuk peluang memulai sebuah usaha bisnis gitu yang memiliki peluang cukup besar. Alright, next di sini ada, jadi QTV ini adalah bisnis. Oke, sebentar teman-teman, sepertinya terlewat. Oke, jadi QTV ini adalah bisnis yang bergerak di bidang alat tulis dengan konsep fun, creation, and affordable. Nah, QTV ini tidak hanya menawarkan alat tulis sebagai kebutuhan belajar saja teman-teman, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup yang menyenangkan dan penuh dengan kreativitas ya, seperti yang saya bilang tadi ya teman-teman. Nah, dengan apa? Dengan menghadirkan berbagai produk alat-alat tulis yang lucu, unik, dan berkarakter bentuk-bentuknya gitu ya. Oke, next di sini kita lanjut, karena setiap bisnis itu kan pasti ya memiliki visi dan misi ya teman-teman. Nah, untuk visi QTV sendiri itu menjual alat tulis yang kreatif, inovatif, yang selalu bisa memberikan inspirasi dan motivasi bagi para penggunanya melalui berbagai desain yang unik, lucu, dan penuh warna. Nah, untuk mencapai visi tersebut, kita juga membutuhkan misi teman-teman. Nah, misi dari QTV sendiri itu adalah yang pertama, menghadirkan alat tulis yang bukan hanya sekedar fungsional, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan bagi para penggunanya. Menghadirkan dengan desain yang karakter yang lucu, lalu mengikuti tren pasar, dan menghadirkan alat tulis lucu dengan harga yang terjangkau. Ini sepertinya adalah poin utama dalam sebuah bisnis atau usaha ya teman-teman, karena harga itu benar-benar menunjang banget ya teman-teman. Oke, di sini lanjut, kita masuk ke deskripsi produk. Nah, untuk noble purpose-nya yaitu QTV hadir dengan tujuan utamanya yaitu membantu para pelajar, mahasiswa atau mahasiswi, dan pekerja kreatif agar lebih termotivasi dan menikmati proses belajar serta bekerja melalui alat tulis yang unik, lucu, dan penuh warna. Oke, di sini next. So, kita next ya. Kita akan bahas tentang konsumen potensial dari QTV ya. Kita mulai dari karakteristiknya konsumen QTV yaitu pelajar, mahasiswa, pekerja kreatif, dan pengkoleksi alat-alat tulis yang lucu ya. Ya, seperti itu. Biasanya itu dimulai di umur 5 tahun sampai 25 tahun. Begitu teman-teman. Karena apa? Karena walaupun dewasa, biasanya kalau misalkan orang yang suka banget koleksi alat-alat tulis lucu tuh umurnya dewasa dan juga
umurnya sudah lewat dari 20 tahun, tapi tetap mereka akan koleksi itu semua teman-teman. Nah, potensi pasar dari QTV mempunyai peluang yang cukup besar karena semakin banyak orang yang mencari alat tulis bukan hanya sebagai kebutuhan belajar atau bekerja, tapi juga menjadi sebagai bagian dari gaya hidup seseorang yang tadi aku bahas di latar belakang juga termasuk ya teman-teman ya. Seperti itu makanya kenapa saya bilang potensi pasar dari QTV itu mempunyai peluang yang cukup besar teman-teman. Lalu kita masuk ke produk. Nah, untuk produk-produk yang dijual atau ditawarkan oleh QTV itu adalah berbagai jenis alat tulis yang dengan desain lucu gitu ya, unik dan estetik. Contohnya, aku beli contoh ya, notebook, terus ada buku tulis mini, terus ada sticky book, sticky note, pensil, penggaris, pulpen, pena mekanik, pensil mekanik, terus juga ada ransel ya, nanti kita ketemu ransel ya, ada juga karena itu kan ya. Terus ada sepatu juga, lalu sepertinya ya itu saja ya teman-teman ya. Dan ada penghapus, ada rautan juga ada teman-teman. Pokoknya lengkap dengan apa? Dengan harga yang terjangkau. Nilai uniknya adalah desain yang lucu, unik, berkarakter, penuh dan penuh warna ya. Lalu apa? Produknya juga apa? Mengusung konsep fun and fungsional. Begitu teman-teman. Nah, di sini ada manfaat ya, seperti yang aku bilang tadi, manfaatnya itu apa? Ya meningkatkan mood dan semangat, lalu bisa menggambarkan karakter seseorang. Memang benar bahwa memiliki sebuah alat tulis yang lucu itu kan merupakan gaya hidup kita semua ya, gaya hidup kita, dan orang akan tahu, oh berarti kalau misalkan orang yang punya alat tulis yang lucu itu biasanya dia orangnya juga lucu. Contohnya apa? Contohnya seperti saya teman-teman. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Di sini ada bagian pemasaran. Strategi pemasaran adalah strategi yang paling penting di dalam bisnis ya, dalam usaha seseorang gitu kan. Nah, di sini saya menerapkan beberapa strategi teman-teman. Yang pertama kita lihat dari strategi promosi yang akan saya lakukan pada bisnis QTV adalah promosi secara offline dan online ya. Offline, kita mulai dari offline-nya dulu. Offline-nya bisa dari mulut ke mulut teman-teman. Itu adalah senjata yang banget ampuh teman-teman. Karena apa? Biasanya gini, misalkan saudara saya habis beli produk saya gitu kan, habis beli dari produk alat tulis gitu kan, nanti dia bawa ke sekolah, pasti teman-temannya akan bertanya, kemarin juga teman-temannya bertanya, ini beli di mana kok lucu gitu kan, terus harganya berapa gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman, itu bisa banget itu, karena itu merupakan senjata yang super duper manjur ya teman-teman ya. Lalu untuk online-nya saya akan melalui WhatsApp, seperti contohnya gitu kan, ibu-ibu yang biasanya membutuhkan untuk membeli produk alat tulis buat anak-anaknya gitu, jadi nggak usah ribet-ribet, nggak usah pesen-pesen lagi gitu kan, jadi tinggal pesen ke aku aja, udah jelas barangnya ada, harganya terjangkau pokoknya teman-teman. Lalu untuk strategi saya untuk menarik pelanggan, yaitu adalah mengemas produk-produk QTV dengan kemasan yang lucu. Jadi QTV itu punya dua varian ya, ada small pack, ada big pack, jadi ada juga yang satuan. Nah, small pack ini itu tuh dia dikemas oleh Pouch Travel dengan tempel stiker. Pouch Travel ini juga super duper lucu teman-teman. Nah, lanjut yang kedua itu nanti yang big page itu juga dia pakai zipper lock ya, zipper lock, tapi zipper locknya lucu banget, dan aku setiap kemasan itu selalu setiap small page sama big page itu aku akan memberikan gift, jadi kayak free gift gitu loh teman-teman. Itu akan menambah daya tarik juga bagi mereka yang ingin membeli gitu teman-teman. Lanjut kita next. Untuk yang strategi pemasaran yang ketiga itu adalah strategi harga khusus, seperti ketika pelanggan memesan paket hampers, dia itu harganya akan jauh-jauh lebih murah daripada membeli harga satuan. Kenapa teman? Udah harganya murah, udah pokoknya udah lengkap gitu kan, di dalam satu page atau satu zipper lock itu kan udah lengkap banget tuh kan, pokoknya oke banget deh. Terus ada distribusi produk-produk QTV, yaitu dimulai dari teman-teman owner di berbagai sekolahan serta kampus teman-teman. Gitu teman-teman. Lalu selanjutnya ada di bagian keuangan ya, bisa kita lihat sama-sama.
Dan untuk HPP-nya ya teman-teman, untuk harga pokok penjualannya kemarin kan saya sudah presentasikan di pertemuan yang kemarin ya. Jadi mungkin karena waktunya tidak cukup gitu kan, nanti mungkin bisa Ibu lihat juga, nanti Bu Nadia bisa lihat juga di proposal itu sudah lengkap semua ya Bu Nadia ya. Di situ juga tertera harga gitu kan. Dan untuk kalau misalkan target penjualannya ya, jadi untuk target penjualan setiap bulannya itu aku akan minimal kita terjual setiap pitch-nya itu 10 ya, 10 semua gitu kan ya. Dan alhamdulillah selama 2 bulan ini ya sudah total pendapatannya adalah 1.249.970 dengan biaya bahan baku Rp783.299. Dan dengan biaya layanan 10.000. Kenapa bisa murah? Karena aku dapat gratis ongkir teman-teman. Gitu. Dan untuk laba usaha yang diperolehnya itu adalah sekitar Rp456.671 dengan persentase 36,53%. Karena kemarin kan juga super duper banyak yang beli gitu ya, lumayan alhamdulillah gitu kan, mungkin karena kan di kampung aku belum ada gitu kan ya, jadi kayak ini kesempatan banget gitu kan, biasanya aku tawarin gitu, dimulai dari saudara dulu teman-teman. Saudara itu adalah ya penting ya, termasuk penting ya, dari orang-orang terdekat kita mulai dari orang-orang terdekat. Jangan malu untuk memulai teman-teman, ya lumayan buat lebaran dan nambah-nambah THR, dan kita bisa bagi-bagi sama anak-anak kecil gitu kan yang main pas lebaran gitu kan. Nah ini adalah arus kasnya teman-teman. Nah bisa dilihat kas dari penjualannya, lalu kas bersih dari kegiatan operasionalnya itu sama teman-teman, yaitu Rp456.671. Begitu teman-teman. Lanjut, di sini ada evaluasi resiko. Nah, setiap bisnis itu pasti mempunyai resiko sendiri-sendiri. Nah, pada bisnis kali ini, resiko bisnis ini tuh terletak pada resiko pasar, yaitu perubahan tren pasar dan sebagian orang yang tidak terlalu suka terhadap desain produk yang terlalu lucu dan berkarakter gitu kan. Nah, strateginya apa sih? Strategi mitigasinya untuk resiko ini tuh. Nah, aku akan melakukan dengan selalu mengikuti tren pasar gitu ya. Tren pasar itu penting. Dan yang kedua itu adalah aku akan menyediakan produk dengan pastel. Jadi produknya pastel, tidak terlalu penuh warna. Produknya itu desainnya simple ya, tidak terlalu berkarakter, tapi tetap oke. Karena dia apa? Karena dia memiliki warna pastel seperti itu. Seperti dengan tema sebelumnya ya, fun and fungsional teman-teman. Nah, kita masuk di bagian pengembangan produk. Nah, pengembangan produk ini aku bagi menjadi 3 bagian teman-teman, yaitu rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, dan ekspansi produk dan pasar. Nah, untuk rencana jangka pendek yang sekarang sudah berjalan kemarin ya, gitu kan, rencana jangka pendeknya itu bisa dilihat dari ini teman-teman, dari apa namanya, dari saya benar-benar fokus terhadap pemasaran, karena pemasaran produk itu adalah untuk awal-awal bisnis kecil itu sangat susah. Nah, untuk rencana jangka panjangnya itu insya Allah kalau misalkan emang bisnisnya berjalan ya nanti kita titip-titipin ke toko-toko swalayan. Nanti misalkan kayak toko-toko fotokopi terdekat gitu kan dengan harga yang affordable, murah gitu loh teman-teman. Nah, untuk ekspansi produknya kita masuk di bagian ekspansi produk. Nah, ekspansi produk ini aku kemarin sudah alhamdulillah sudah mencoba menjual dan alhamdulillah sudah laku ya kemarin ya, untuk sepatunya 5 dan tasnya 2. Nah, untuk sepatunya aku punya sepatu ini teman-teman. Ini sepatunya, sepatu ini dia. Ini di toko-toko mahal teman-teman. Ini 70.000 kalau di toko-toko ini teman-teman. Tapi apa? Tapi kalau misalkan beli di aku aja 54.000 udah dapat sepatu kayak gini teman-teman. Murah nggak tuh? Murah banget loh ya. Ini dia warnanya apa? Dia warnanya pastel sayang, tidak terlalu berkarakter, jadi cocok banget pun dia bahannya karet PVC ya teman-teman. Lalu untuk tasnya ini aku pakai ini teman-teman. Nih tasnya ini lucu, tasnya dia lucu, warnanya pastel, cocok banget buat anak kuliah, udah ada space buat laptopnya juga ya teman-teman. Jadi pokoknya cocok banget deh. Dengan harga berapa? Cuman harga 107 ribuan doang aku jual teman-teman. Dengan harga 100 ribu udah dapet tas yang lucu dan kualitasnya oke. Dan kemarin alhamdulillah sudah terjual. Jadi oke, alhamdulillah banget gak sih teman-teman. Lalu untuk apa namanya kemasannya ya, kemasannya nanti dia kalau misalkan ini kayak ini misalkan tempat pensil. Nah kemarin aku juga ini masih ada ininya ya teman-teman. Ini seperti ini teman-teman, stoknya teman-teman. Ini seperti ini kotak pensilnya. Dan ini kotak pensilnya cuma aku jual sekitar ya 10 ribuan teman-teman. Murah banget kan teman-teman ini. Ini pokoknya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk ekspansi pasar ya sama.
Restoran pasar itu ya tadi dijual di toko-toko ya swalayan atau misalkan toko-toko supermarket terdekat, kan di sini masih banget jarang ditemuin kayak gitu, dan supermarketnya pun cuman ya 2 atau 3 saja teman-teman gitu teman-teman. Dan kita masuk di bagian terakhir teman-teman, yaitu adalah kesimpulan. Jadi QTV itu bukan hanya sekedar alat tulis atau peralatan sekolah, tapi teman belajar, tapi juga teman belajar yang bikin setiap momen belajar itu jadi lebih seru, kreatif, dan inspiratif. Begitu teman-teman. Makanya sekarang udah tahu kan kenapa kalian harus beli di QTV itu. Nah, oke, di penghujung yaitu penutup, sekali lagi aku pengen ucapin banyak-banyak terima kasih. Aku mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat teman-teman. Thank you for attention karena sudah memperhatikan aku dari awal aku berbicara, dan aku mohon maaf bila misal aku mengucapkan kata-kata yang kurang tidak mengenakan atau kurang tidak tepat gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi aku mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman dan juga Bu Nadia. Saya akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Bye-bye. See you next time. And enjoy for watching.